Negara lain boleh mengatakan bahwa batu bara ini kotor, rusak lingkungan, kemudian menolak CPO kita. Tapi ini sumber daya yang kalau dengan teknologi sekarang itu bisa zero emission. Kita adalah negara yang paling besar di dalam potensi renewable energy. Bahan baku energi untuk kebutuhan domestik kita, maka kita bisa mendorong ke arah kemandirian dan kedaulatan energi. Kita lihat tadi grafisnya dari 2019 sampai 2020 ini betapa luar biasanya dengan memakai mekanisme co-processing, itu luar biasa, suatu keberanian yang diambil oleh Pertamina. Kita akan optimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Pertumbuhan energi terbarukan Indonesia terbesar di dunia. Negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. Meski diterpa oleh pandemi COVID-19, PT Pertamina Persero terus berupaya mengembangkan sekaligus memperluas pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi ramah lingkungan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang pertumbuhan energi terbarukan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari kenaikan produksi biodiesel di Indonesia sebesar 13%. Bahkan Indonesia mampu mengalahkan Amerika Serikat yang produksi biodieselnya justru menyusut sekitar 7%. Berdasarkan data laporan status global terbarukan 2020 yang dirilis REN 21, secara keseluruhan, Indonesia menyumbang pengembangan biodiesel di dunia dalam rangka peningkatan energi baru terbarukan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pelopor dalam hal pengembangan biodiesel, di mana produk yang telah dikembangkan dan digunakan hanya ada di Indonesia, yakni B30. Untuk menjaga hal itu, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, jika Pertamina akan berkomitmen dalam kemandirian energi, yakni dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam penjelasannya, Nike menyinggung tentang diskriminasi yang dilakukan oleh negara-negara lain akan batubara dan CPO yang dianggap tidak ramah lingkungan. Namun menurutnya, dengan teknologi yang ada sekarang ini, kedua benda tersebut dapat diubah menjadi sumber energi yang ramah lingkungan dengan tingkat zero emisi. Kita akan optimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Negara lain boleh mengatakan bahwa batu bara ini kotor, rusak lingkungan, kemudian menolak CPO kita. Tapi ini sumber daya yang kalau dengan teknologi sekarang itu bisa zero emission untuk mengelola ini. Saya sudah lihat sendiri bagaimana kemudian coal yang low rank ini bisa digasifikasi, menghasilkan produk-produk yang baik. Secara karbon emisi, kemudian ini baik. Nah, ini kita akan kembangkan. Dan belum lama ini, PT Pertamina bersama dengan PT Pupuk Kujang dan PT Reka Cipta Inovasi ITB telah menyepakati kerjasama untuk membangun pabrik katalis. Pendirian pabrik ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional, juga untuk mengurangi tekanan ekonomi karena impor bahan bakar. Jika melihat bukti dan keseriusan pemerintah dalam hal energi, Indonesia dipastikan sudah sangat siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam penggunaan sumber energi baru di masa mendatang. Tidak perlu dijabarkan kata-kata, bisa dilihat sendiri buktinya. Demikian, terima kasih.